jualan cheese cuit coklat mini-mini nih buat dijual di kantin sekolah atau di rumah. Bisa banget nih, apalagi kalau dijual mini-mini gini tuh tentu harganya tuh lebih ekonomis dong. Enak banget nih, rasanya tuh gurih dan manis. Sini-sini yuk aku spill cara bikinnya. Ini aku bikin cheese creamnya dulu ya, pakai keju oles yang ini ya. Terus tambahin kental manis dan susu cair. Aduk sampai tercampur rata. Lanjutin aku siapin juga nih susu cair buat celupan biskuitnya. Aku pakai biskuit kelapa nih. Kalau kalian mau pakai biskuit yang lain boleh kok, tinggal tata-tata aja. Terus tuangin cheese creamnya di atas biskuit dan tumpuk lagi deh sama biskuitnya. Tumpuk beberapa layer ya sampai penuh. Terus ini aku mau masukin ke freezer dulu selama 30 menit nih biar padat. Lanjut deh bikin flat coklat. Aku pakai susu cair, terus ada dark coklat dan coklat bubuk. Aduk sampai tercampur rata dan tunggu dingin dulu ya. Nah, tinggal tuangin aja di atasnya nih. Tuh, lumer banget kan coklatnya. Tinggal tambahin coklat bubuk di atasnya nih. Wow, cantik banget nih. Cus deh buruan di-cook di rumah yuk. Mochi, mochi, mochi. Dari dulu aku tuh suka banget sama yang namanya mochi. Apalagi kalau mochinya itu coklat dan isiannya itu juga coklat dong. Ini yang aku buat isian coklat crunchy. Wow, lumer dan kres-kres di mulut. Wajib sih kalian cobain bikin di rumah. Yups, aku tuh udah sering banget deh bikin mochi. Tapi kali ini tuh beda, pakai isian coklat crunchy dong. Ini aku lagi bikin adonan coklatnya ya. Udah ada di video nih. Aduh, tinggal tunggu dingin dulu ya. Nanti bakalan mengental kayak gini dong. Lanjut aku tambahin juga nih crunchy-nya dan tuangin coklatnya deh. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut bikin adonan mochinya. Tentu bahan utamanya pakai tepung ketan dong. Jelas aku tuh untuk tepung ketannya pakai produknya Rose Brand yang sudah terpercaya dalam membuat jajanan tradisional maupun makanan Indonesia lainnya nih. Lanjut campurin aja semua bahan-bahan mochinya. Karena aku tuh mau rasa coklat, jadi aku tambahin coklat bubuk ya. Aduk. Ini aku bikin mochinya nggak dikukus. Aku mau pakai teflon aja biar lebih cepet dan simple. Masaknya sampai menggumpal kayak gini ya kak. Mumpung masih anget-anget, aku mau balurin sama margarin ya dan ulenin hingga kalis. Nah, aku sangrai tepung ketan juga ya buat baluran mochi. Terus bagi-bagi ya ini mochinya. Aku bagi jadi 8 nih. Balurin aja tepung ketan sangrai tadi ke mochi biar gak lengket. Nah, kalau udah tinggal isiin aja nih coklat crunchy-nya di mochi. Dan bulat. Tuh, cantik banget kan? Beneran deh, aku tuh pakai tepung ketan dari Rose Brand tuh anti gagal. Cus deh kalian recook di rumah juga yuk. Batagor cemilan simple nih, bisa banget buat ide cemilan di rumah atau mau dibuat ide jualan, boleh banget dong. Meskipun gak pakai daging tapi rasanya tuh mantep banget. Bismillah. Wah, enak banget sih ini tuh. Luarnya keras tapi dalamnya tuh lembut banget. Tuh. Ini aku campurin dulu ya tepung tapioka, bawang putih, ceplokin telur, daun bawang, garam, lada. Aduk di wadah lain, campurin juga nih tepung terigu, tepung beras, air. Aduk sampai menggumpal kayak gini ya. Kalau udah tinggal campurin deh sama adonan yang tadi secara merata. Aduk. Lanjut siapin kulit pangsit. Ini aku beli di pasar 8 ribuan, isi 50 lembar loh. Isiin aja deh dan bentuk seperti bunga. Wow, jadi banyak kan? Goreng deh di minyak panas, bolak-balik sampai garing kecoklatan dan angkat deh. Buruan cus, recook di rumah yuk. Ide cemilan lagi nih. Kali ini aku tuh bikin bola-bola tahu mie buat para bocil di rumah. Bikinnya tuh simple dan enak lagi. Yuk sini-sini kita buat. Bismillah. Siapin dulu ya 3 kotak tahu, terus ancurin deh. Aduk. Tambahin terigu, tapioka, terus ceplokin telur, daun bawang, lada, garam. Terus ini aku juga kasih bumbu minyak ya. Ini bebas ya, kalau kalian pakai varian lain boleh kok. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa minyak digeprok-geprokin juga ya, kecil-kecil. Nah, kalau udah adonannya tadi tuh balurin aja deh di keperukan mie secara merata. Tuh jadi banyak kan? Goreng deh di minyak panas, bolak-balik sampai garing kecoklatan dan angkat deh. Cus buruan di-cook di rumah yuk. Aku tuh FOMO banget cobain cimol satu ini karena cimol ini tuh legend dan viral kesukaan Kak Bernadia dong. Tuh, sekelas Kak Bernadia aja suka cimol ini. Wah, gimana rasanya tuh? Kita cobain yuk. Bismillah. Cimolnya kenyal banget.
Dalamnya ada kejunya. Jadi dia isinya tuh keju mozzarella. Pantesan aja sih Kak Bernadia suka lawong. Cimolnya ini tuh seenak ini sih. Bumbunya tuh melimpah tuh. Manis, gurih, pedas nyatu jadi satu. Nah ini nih cimol yang aku makan ini tuh dari Cimol Bojot AA. Jadi dia tuh kemasan frozen. Satu bungkus itu udah dapet cimol banyak dan lengkap sama bumbunya dong. Ada bumbu balado, terus ada bubuk cabe, terus ada bawang gorengnya, terus ada juga daun jeruknya. Caranya cukup simpel, kalian tinggal goreng aja di minyak yang sudah agak panas. Goreng aja sebentar. Terus kalau udah tuangin ke wadah dan kasih bumbunya ya. Wow. Ini aku goreng 2 bungkus tadi. Asli sini tuh bawang gorengnya banyak banget, jadi dia tuh bikin rasanya makin gurih. Oh ya, ini tadi aku tuh goreng cimolnya sebentar aja, soalnya aku tuh lebih suka cimol yang kenyal-kenyal. Kalau kalian tuh pengen tekstur cimolnya lebih keras, bisa digoreng agak lebih lama. Fix ini tuh jadi cimol terenak yang pernah aku cobain. Dan pedesnya tuh dapet, gurihnya dapet, enaknya dapet. Wow, pedas banget, enak. Terus deh buruan kalian cobain sekarang juga Cimol Bojot AA ya.